Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Khana barakallahu fikum. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Liqab dari Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu qaulillahi ta'ala ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير جمعه سوء قال مجاهد الغرور الشيطان. Bab penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini diantara karakteristik ya surat yang makkiyah, surat-surat yang turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Di dalamnya ada ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, seruan kepada seluruh manusia. Sedangkan kalau ya ayyuhalladzina amanu, surat yang mengusung ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu kebanyakannya adalah madaniyah. Ya ayuhan nas, ini juga menunjukkan umum risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jami'in nas. Bahwa syariat yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW itu adalah luas untuk seluruh manusia. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya wa'dallah, janji Allah, berupa hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan, hari jaza, ya, balasan, hari hisab, penghitungan amal. Semuanya itu adalah hak, la syakka fihi wa la mirya. Semuanya itu adalah benar adanya, tidak diragukan lagi dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sesungguhnya satu hal yang tercela apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, menciptakan manusia, kemudian ditundukkan untuknya seluruh alam ini, kemudian dia dibiarkan sirna begitu saja tanpa ada pertanggungan jawab. Ini adalah sesuatu yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala munazzahun an kulli 'aibin wa nafsin. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari celah dan kekurangan. Fakana min hikmatihi an ba'atna ba'da mautihim
Maka di antara hikmah Allah yang balighah, Allah membangkitkan manusia setelah kematian mereka, wa yujazihim bi a'malihim, dan membalas mereka dengan amalan-amalan mereka. Semuanya adalah hak, la mahala, tidak ada tempat untuk mengelaknya. Benar-benar terjadi. Ini juga karakteristik sebuah surat apabila berisikan hal-hal atau berita-berita tentang kebangkitan dan hari pembalasan. Ini juga karakteristik makkiyah. Apabila kalian sudah yakin, kalian sudah tahu bahwasannya yang namanya kebangkitan, kemudian hisab, kemudian pembalasan amal, semuanya itu adalah benar adanya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan al-hayatud dunya, kehidupan dunia, taghurrannakum, menipu kalian, ya, melalaikan kalian, mimma khuliqtum li ajli, menipu kalian dan membuat kalian lalai dari tujuan kalian yang diciptakan. Ya, al-hayatud dunya, kehidupan dunia, syahwat-syahwat dunia, ya, selera-selera duniawi, matalib nafsiyah, harapan-harapan, keinginan-keinginan, ambisi. Jangan sampai semuanya menipu kalian, membuat kalian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah minal iman bil yaumil akhir. Inilah faedah terbesar di antara faedah-faedah yang sekian banyak iman. Dari faedah iman kepada hari akhir. Ya. Sekali lagi, seseorang apabila menginginkan hatinya itu lunak, lembut, tidak keras ketika menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi syariat yang berat ini, ya, maka dia senantiasa mengaitkan segala sesuatu dalam kehidupannya itu dengan akhirat. Ini di antara faedah buah dari keimanan kepada hari akhir yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak tertipu, tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mereka tertipu dengan kehidupan duniawi karena mereka tidak memiliki keimanan terhadap hari pembalasan. Mereka tidak memiliki keimanan terhadap hari kebangkitan setelah mati. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-gharur, ya, Al-Imam Al-Bukhari di sini membawakan athar dari Mujahid Ibn Jabr, salah satu murid Abdullah bin Abbas, dalam tafsir al-gharuru asy-syaitan. Dan jangan syaitan menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang membuat manusia itu tertipu dari Allah Subhanahu wa taala, dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia tunaikan, banyak sekali. Sumbernya adalah syaitan. Ya. Ini satu sumber. Sumber yang lain yang bisa melalaikan manusia dari
menunaikan hak-hak Allah adalah nafsunya sendiri. Nah, kemudian Allah jelaskan apa yang mesti dilakukan oleh manusia terhadap syaitan. Inna syaitan lakum aduun. Syaitan itulah musuh kalian. Fa innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Musuh yang tidak kita lihat, sementara mereka selalu melihat kita. Ya, syaitan selalu melihat. Fa innahu yarakum. Dia selalu melihat kita. Dia bisa melihat kita. Min haitsu la tarawnahum, di saat kita tidak melihat mereka. Ya. Ini musuh yang berat. Syaitan. Kalau kalian sadar, kalian tahu bahwa syaitan itu musuh kalian, maka itu aduan. Maka jadikan dia musuh yang sebenarnya, jangan jadikan kawan. Jangan jadikan pembantu. Nanti dia berkhianat. Sehingga ayat ini dalil akan wajibnya mujahadatul nafs dan mujahadatul syaitan. Wajibnya seseorang untuk bersungguh-sungguh melawan syaitan. Ya. Yang selalu membisikkan kemaksiatan. Banyak sekali jalan syaitan untuk membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menulis kitab-kitab dalam masalah tersebut, Ighathatul Lahafan, Ibnu Qayyim, Talbisul Iblis, Ibnu Jauzi. Mulai dari kalangan awam yang jahil sampai kalangan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Semuanya diserang oleh syaitan dengan berbagai bentuk penyerangan. Tentu berbeda-beda. Ya. Intinya bahwa syaitan adalah musuh manusia, waktu itu aduan. Maka kita diperintahkan untuk mujahadah. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu tidak lain, tujuan utamanya kenapa syaitan senantiasa mengganggu manusia, kenapa syaitan sering membuat lalai manusia. Tujuannya ini. Namanya hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tiada lain, dia ini menyeru hizbahu, awliya, kelompoknya, pasukannya, teman-temannya, anggotanya, supaya mereka min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penduduk neraka. As-sa'ir, salah satu nama dari nama-nama neraka, yang maknanya ya, jilatan api yang berkobar-kobar. Nah, maka ini dakwah syaitan. Ya. Syaitan yad'u ila nar, wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi idzni.
Syaitan itu akan mengajak manusia menuju neraka bersama-sama dengan dia. Ya. Syaitan yang kelasnya awam, syaitan yang jahil, juhala dari syaitan, dia akan menggoda juhalanya dari manusia. Ya, tujuannya apa? Sama-sama jahil. Ya, syaitan ingin ngajak bareng-bareng kita jahil, bareng-bareng kita bodoh masalah agama. Syaitan tingkat awam. Syaitan yang sudah mengerti ilmu kemudian rusak. Dia menggoda orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i supaya menjadi ulama su. Ya. Supaya orang itu menanggalkan ilmunya. Syaitan yang malas beribadah, dia akan mengganggu manusia ahli ibadah supaya jadi kawannya, sama-sama tidak beribadah atau beribadah tanpa ruh ibadah. Syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan tidak mau, tidak menginginkan masuk neraka sendirian. Sesama syaitan. Ya, dia ingin mencari kawan dari kalangan manusia. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'd bin Harb. Qala haddatsana Syaiban bin Abdurrahman. An Yahya bin Katsir, an Muhammad bin Ibrahim al-Qurashi al-Ayyubi qala akhbarani Mu'adz bin Abdurrahman. Mu'adz bin Abdurrahman mengatakan anna Ibnu Abbas akhbarah bahwasanya Ibnu Abbas yang Umrah bin Abbas maula Utsman bin Affan, budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, menjadi pembantunya Utsman bin Affan, melayani Utsman bin Affan. Umar bin Abbas memberitakan annahu qala ataitu Utsman bin Affan bitahu, aku membawakan tahur bi fathah ismun liman tatahhar bihi, yakni air. Aku membawakan air kepada Utsman bin Affan, air untuk wudu. Wa huwa jalisun 'alal maqaid, dalam keadaan Utsman duduk 'alal maqaid, ya, di kursi. Fatawadda'a, kemudian Utsman wudu, fa ahsana wudu'a, beliau menyempurnakan wudu. Ini menunjukkan bolehnya ta'awun, ya, ala taharah, ya, saling membantu, saling menolong dalam urusan taharah, berwudu. Ya, banyak contoh. Nah, Umrah membawakan air wudunya Utsman. Anas bin Malik membawakan air untuk istinjanya Rasulullah SAW. Kemudian Utsman bin Affan wudu dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bolehnya wudu sambil duduk. Juga keutamaan wudu secara sempurna. Tsumma qala, kemudian Utsman selesai berwudu, beliau berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Aku melihat Nabi SAW berwudu. Wa huwa fi hadzal majlis. Beliau duduk di kursi yang aku pakai duduk ini.
Fa'asal wudu'an. Beliau sempurnakan wudunya, kemudian beliau bersabda, "Man tawadda'a mithla wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti hadzal wudu, seperti wudu ini, ya, di mana rukun wajibnya dipenuhi, juga sunnah-sunnahnya. Tsumma masjid. Kemudian setelah wudu dia pergi ke masjid. Faraka'a raka'atain. Dan sholat 2 rakaat. Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan dalam syarahnya bahwa sholat di sini dalam riwayat ini sholat wajib. Sedangkan di dalam kitab Thaharah ada hadis yang lain yang dibawakan dalam Umdatul Ahkam Sughra, sholatnya adalah sholat nafilah mutlaqah, sholat sunnah wudu. Demikian pula sholat itu diungkapkan dengan bahasa ruku. Rakaat yang ruku 2 kali ruku. Yang bukan hanya sekedar datang terus ruku sudah. Maknanya bahwasanya ruku ini termasuk rukun dalam sholat. Takbiran syekh bijuz'i. Tsumma jalas. Setelah dia sholat, dia duduk. Ya, duduk di masjid. Kalau menurut riwayat yang ini adalah sholat wajib, maka di dalamnya ada keutamaan. Ya, tetap duduk di tempatnya setelah dia selesai sholat. Jadi berzikir. Ya. Sekedar afdhaliyah saja, meskipun andaikan dia pergi, dia berzikir sambil berjalan pulang atau yang lainnya, hal itu boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah juga pernah riwayat Al-Bukhari Muslim, selesai salam langsung berdiri dan pergi. Tapi kebanyakan hadis-hadis Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW selesai salam beliau duduk di tempatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, saya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain yang lebih tegas, as-salatu ila shalah mukaffiratun lima bainahunna wa sunnatul kaba'ir. Antara satu sholat dengan sholat wajib berikutnya ini adalah mukaffirat. Ya. Sholat subuh dengan sholat zuhur ini adalah penghapus dosa-dosa antara keduanya. Sunnatul kaba'ir. Kalau orang itu tidak melakukan dosa besar. Maka yang menunjukkan, ikhwan barakallahu fikum, bahwa yang dihapuskan dosa-dosanya di sini adalah dosa-dosa kecil, shaghair, dosa-dosa kecil. Namun dosa-dosa besar maka ya tidak taubat. Dosa besar maka membutuhkan apa? Taubat. Qala Utsman wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taftaru. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, la taftaru, jangan kalian tertipu. Maka ini syarat yang namanya tertipu itu menunjukkan kalau seseorang bisa tertipu itu, ya, menunjukkan dua hal. Yang pertama, dia punya pengetahuan, bisa tertipu karena lalai, karena tidak tanggap, tidak peka. Maka dia tertipu, padahal dia tahu. Yang kedua, orang bisa tertipu itu karena dia tidak tahu sama sekali.
Kalau dalam jual beli disebut mustarsil. Ya. Tidak tahu harga dan tidak tahu cara jual beli. Maka dia tertipu. Ya. Maka dalam sabda Nabi SAW inilah taghtaru, jangan kalian tertipu. Menunjukkan seorang mukmin itu, ya, dia harus peka, tanggap, ya, dia harus waspada, menjaga ilmunya yang dia ketahui, jangan sampai tertipu. Dan kalau dia jahil maka dia harus belajar supaya dia tidak tertipu. Sisi yang lain, disebutkan oleh Al-Hafidz di sini wahasiluhu, simpulannya la tahmilu al-ghufrana ala umumi fi jami'i dzunub fatastarsilu fi dzunub ittikalan ala ghufraniha bis shalah fa inna shalat allati tukaffiru dzunuba hiya al-maqbulatu wal istila' li ahadin alaihi. Kalau harus belajar, jangan kalian tafsirkan ampunan dosa yang disebutkan dalam hadis ini kepada makna yang seluas-luasnya mencakup segala bentuk dosa. Ya. Siapa yang wudu, pergi ke masjid, sholat wajib, duduk berzikir, niscaya semua itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Apapun bentuk dosanya, jangan sampai kalian tertipu kemudian menafsirkan hadis ini seperti itu. Tertipunya bagaimana? Fatastarsilu fil dzunub. Kemudian kalian bermudah-mudahan melakukan dosa setelah sholat, ittikalan ala ghufrani habis sholat. Karena berkeyakinan nanti akan dihapus dosanya dengan sholatnya. Sebab sholat yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah sholatnya diterima atau tidak. Wa dhahara li jawabun akhar wa huwa al-mukaffir bis-shalah, al-mukaffar bis-shalah ya saghair. Fala taqtaru fa ta'malul kabirata bina'an ala takfir dzunubi bis-shalah. Fa inna qasun bis-saghair. Kemudian aku berpandangan ada jawaban yang lain lagi. Ya, la taqtaru, bahwasannya dosa yang dihapus dengan sholat itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi jangan kalian tertipu sehingga kalian setelah sholat kalian mengamalkan dosa besar. Ya. Dengan alasan bahwa sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Alasan ini tidak bisa diterima sebab yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil saja. Laku mabakal. Ya. Ini Nabi SAW mengingatkan agar kaum mukminin jangan menjadi orang yang tertipu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia supaya jangan tertipu. Ditipu dengan kehidupan duniawi, ditipu oleh syaitan. Ya. Padahal itu sifat manusia. Ya, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh wa 'ala al-jibal fa abaina an yahmilnaha. Amanah untuk menjalankan syariat, beribadah kepada Allah sudah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung. Mereka menolak.
menolak untuk mengusungnya. Wa asfaqna minha, dan mereka takut, tidak mampu menggunakannya. Wa hamalaha al-insan, tapi manusia menerimanya, siap menanggungnya. Para insan itu zaluman jahula. Ya, padahal dia asalnya itu zalum, sering menzalimi diri sendiri, mudah sekali berbuat kezaliman, jahul dan sangat jahil. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan agar seseorang itu senantiasa menyadari hakikat sebenarnya dalam dirinya. Zalum dan jahul ini ringan berbuat zalim dan jahil, sangat-sangat jahil, yaitu dengan lawan dari keduanya. Lawannya zalim, adil. Hendaknya seseorang senantiasa berbuat adil. Yang kedua, lawannya jahil, ilmu. Seseorang hendaknya terus meningkatkan ilmu, ya, supaya dia bisa sukses, ya, menunaikan amanah yang telah dia sanggupi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Bukhari bab dhahabis salihin, wa yuqalu az-dhahabu al-matar. Bab dhahabis salihin, kematian orang-orang soleh. Wallahu a'lam, tujuan Imam Al-Bukhari membawakan ini di kitab Al-Liqa, ya, untuk mengingatkan hakikat dunia, hakikat kehidupan dunia yang cepat berubah-ubah. Cepat berubah-ubah. Di sisi lain beliau ingin mengingatkan keberuntungan hidup di dunia itulah orang yang soleh. Soleh ilmunya, soleh amalnya, soleh akhlaknya, soleh pergaulannya. Qala haddatsani Yahya bin Hammad, qala haddatsana Abu Awana an Bayan, an Qais bin Abi Hazim, an Mirdas al-Aslami, dari Mirdas al-Aslami. Bayan itu dia. Dan Mirdas al-Aslami, Mirdas bin Malik al-Aslami. Annahu qala, beliau mengatakan Mirdas al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yazhabus shalihun al-awwal fal awwal, satu persatu orang-orang soleh itu wafat, meninggal. Wa yabqa kufalatun ka kufalati sya'ir, sampai yang tersisa itu hanyalah kufalah ka kufalati sya'ir, orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak ilmunya, rusak amalnya, rusak agamanya, rusak akhlaknya. Awil tamr, seperti afkilan syair, gandum atau kurma. La yubalihillahu balatan, Allah tidak peduli sama sekali terhadap mereka. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mempedulikan mereka. Kumaya bau bikum rabbi laula du'aukum ay laula imankum. Allah itu tidak peduli terhadap kalian, andai bukan ibadahnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang apa? Kematian alim, kematian orang soleh itu musibah. Qala Ibnu Battal fil hadis ana mautus shalihin min asyrafis sa'ah. Hadis ini menunjukkan bahwa wafatnya orang-orang soleh, wafatnya ulama termasuk tanda kiamat. Wa fihi nadbu ila iqtida'i bi ahli khair. Dalam hadis ini juga ada seruan
untuk iqtida, mencontoh, mengikuti ya ahlul khair, para ulama, orang-orang soleh, para wali Allah. Wa tahdzir min mukhalafatihim, dan peringatan keras dari menyelisihi para ulama, apalagi menentang para ulama. Ya, nganggap dulu dirosin. Setiap yang punya kepala punya pendapat. Ulama manusia, saya juga manusia, saya juga punya kepala, saya punya pendapat. Tahdzir min mukhalafatihim khasyata an yasira man khalafahum mimman la ya'ba'allahu bi. Peringatan keras dari menyelisih para ulama. Dia khawatirkan ya, karena kekhawatiran menyelisih mereka ini masuk ke dalam golongannya orang-orang yang tidak dipedulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah sampai kepadanya ilmu dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti selain jalan para ulama, nuwallihi ma tawalla, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan lagi. Terserah mau nyesat kemana, terserah. Mau jadi apa, terserah. Wa fihi annahu yajuzu inqiradu ahli al-khair fi akhir zaman hatta la yabqa ila ahli syarr. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya terjadi di satu zaman, yakni di akhir zaman nanti, orang-orang soleh tidak ada sama sekali. Tidak ada lagi orang yang beriman. Yang yang ada itu hanyalah siapa? Ahli syarr. Orang-orang kafir yang rusak, yang buruk. Ya seperti dalam hadisnya Thauban. Bismillah ulaika syirrul khalqi indallah. Ya. La taqumu sa'ata la yuqal fil ard fi wajhil ard aw la taqumu sa'ata la yuqal ala wajhil ard la ilaha illallah. Kiamat itu akan tegak ketika di muka bumi ini tidak lagi ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wastudilla bihi ala jawazi khuluwil ardi min alimin haq la yabqa illa ahlul jahli sirfan. Hadis ini juga bisa dipakai dalil. Ya. Mungkinnya bumi ini kosong sama sekali dari yang namanya orang mengetahui kebenaran, tapi yang ada hanyalah orang-orang jahil semata. Wa yu'idul hadis alati kirbitan hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'asa juhalan. Ini didukung dengan hadis yang lain. Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama hingga ketika sudah tidak lagi Allah sisakan orang alim, maka manusia ini akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhala, yang jahil. Nah, ya akhirnya dzakara al-Battani, naqalahu rahahu ya Rasul. Di sisi lain bahwa keberadaan ulama di tengah-tengah masyarakat, keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah masyarakat, ini adalah nikmat. Ini adalah apa? Nikmat.
Sufyan Ats-Tsauri, ya, ingat anak Sufyan Ats-Tsauri disebutkan oleh Al-Lalikai dalam kitabnya menyebutkan inna min a'zami ni'am 'alal 'ajil an yuwaffiqallahu bi syai'in min ahli sunnah fa yu'allimuhu sunnah. Nikmat di antara nikmat agung, nikmat besar yang Allah karuniakan kepada a'ajil, kepada orang yang bukan orang Arab. Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertemu dengan seorang guru dari kalangan ahli sunnah, kemudian mengajarkan sunnah kepadanya. Ya, ini nikmat. Ini hadis mendukung perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya, bahwa keberadaan orang alim, keberadaan orang soleh ini nikmat, ya, di sebuah masyarakat. Demikian juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Ilm, hadis-hadis berkait dengan masalah ini beliau bawakan banyak sekali. Tujuannya adalah untuk membakar semangat kaum muslimin supaya terus mempersiapkan generasi-generasi yang akan menjadi orang-orang alim, menjadi orang-orang saleh di tengah-tengah masyarakatnya. Supaya jangan terputus usaha tersebut. Ya. Qanatallahu taufiq. Wassalamu alaikum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Shallallahu ala Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.